Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya di sini akan menjelaskan dan menjabarkan materi tentang dampak bullying perkembangan peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Nur Adila dengan NPM 235400077, kelas PGSD 03 semester 2. Nah, apa saja bahan yang akan kita bahas? Yang pertama, dampak bullying terhadap perkembangan sosial pada anak usia dini. Yang kedua, upaya guru dalam menanggulangi kasus bullying yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, cara mencegah terjadinya bullying di kalangan anak-anak. Yang keempat, peran orang tua dalam kasus bullying. Yang kelima, pentingnya pemahaman moral terkait perundungan pada anak. Dampak bullying terhadap perkembangan sosial pada anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini sangat dipengaruhi oleh faktor perlakuan lingkungannya. Selain perlakuan yang baik, terdapat pula perlakuan buruk berupa tindak kekerasan seperti perilaku bullying. Perilaku bullying adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan ingin menyakiti orang lain. Bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku bully ini lebih mengarah kepada perilaku yang terbiasa menjadi penguasa dan keras kepala. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pengaruh bullying sangat berdampak buruk terhadap perkembangan sosial emosional anak, yang dimana perkembangan sosial emosional adalah proses yang terjadi pada anak yang pada saat berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Akibat dari perilaku bullying ini, interaksi sosial pada anak dapat terganggu. Ada dua faktor penyebab bullying. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang anak. Misalnya, pada faktor emosi atau psikologi anak. Gangguan psikologi yang anak alami dapat menimbulkan kepribadian atau emosi anak menjadi tidak terkondisi, atau anak yang memiliki gangguan emosi sejak lahir. Hal ini bisa memicu perilaku bullying terhadap anak. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya dari teman sebaya, keluarga yang kurang harmonis, faktor ekonomi keluarga, dan acara televisi yang kurang mendidik. Nah, apa saja upaya guru dalam menanggulangi kasus bullying yang terjadi di sekolah? Yang pertama, guru harus peka pada lingkungan yang terjadi di sekitar. Yang kedua, waspada tanda awal bullying pada anak-anak. Yang ketiga, berusaha terus peduli dengan anak-anak. Dan yang keempat, ciptakan kelas yang aman dan damai. Yang selanjutnya, cara mencegah terjadinya bullying pada kalangan anak-anak. Yang pertama, dengan memberikan pengetahuan mengenai bullying kepada anak adalah salah satu cara mencegah bullying yang paling ampuh. Sejak dini, Anda harus memberitahu anak mengenai pengertian, bahaya, dan dampak bullying. Berikan mereka pengertian bahwa bullying adalah suatu tindakan yang salah dan hanya dilakukan oleh pecundang. Pengetahuan yang diberikan sejak dini akan mencegah anak menjadi pelaku maupun korban bullying. Yang kedua, minta anak untuk berbicara soal bullying kepada Anda. Kebanyakan korban bullying tidak berani mengatakan bahwa dirinya sedang menjadi korban penindasan, baik secara fisik maupun psikis. Mereka akan menyimpannya sendiri sehingga risiko depresi atau bunuh diri semakin besar. Sebagai orang tua, Anda harus mengatakan kepada anak bahwa mereka harus berani berbicara mengenai bullying kepada Anda maupun orang lain yang bisa ia percaya. Support seperti ini akan mencegah anak menjadi korban bullying yang depresi. Ketika Anda mengetahui bahwa anak menjadi korban bullying, Anda bisa memberikan support agar mereka tidak menjadi down dan bangkit dari penindasan ini. Nah, apa saja peran orang tua dalam kasus bullying anak? Yang pertama, orang tua sebagai penengah. Yang kedua, orang tua sebagai pengasuh yang kompeten.
Yang ketiga, orang tua sebagai pengamat. Yang keempat, orang tua sebagai pelindung anak. Dan yang kelima, orang tua sebagai pihak yang dapat diandalkan. Yang terakhir, pentingnya pemahaman moral terkait perundungan anak. Perilaku perundungan atau bullying masih kerap terjadi pada anak usia sekolah, termasuk pada anak sekolah dasar atau SD. Perilaku ini memberikan banyak dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, baik perkembangan psikomotor maupun psikologi. Jika dilihat dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perundungan atau lebih dikenal dengan istilah bullying, salah satunya adalah kurangnya pendidikan empati terhadap orang lain. Hal ini tentu terkait pemahaman moral. Anak yang memiliki pemahaman moral yang tinggi akan menilai suatu perbuatan apakah itu bernilai baik atau buruk. Secara tidak langsung, anak akan menjaga perilakunya agar tidak melukai atau menyakiti perasaan orang lain, atau dengan kata lain tidak akan melakukan perilaku bullying terhadap temannya. Hal ini tentu berbeda dengan anak dengan pemahaman moral yang rendah. Setiap tindakan tidak akan dipikirkan sehingga mereka akan cenderung melakukan perilaku bullying. Nah, itu tadi materi tentang dampak bullying perkembangan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.